Semuanya, perkenalkan nama saya Juliana Herling. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjung Pura. Saat ini saya berkesempatan untuk memberikan penjelasan 25 teori komunikasi untuk tugas UTS mata kuliah Teori Komunikasi. So, check it out. Teori yang pertama adalah teori Laswell. Teori ini sangat terkenal karena menjadi salah satu teori yang paling tua dan teori yang paling dasar di teori komunikasi. Teori ini dikembangkan pada tahun 1948 dengan model siapa, berbicara apa, dengan media apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Jadi, kalau kamu adalah sarjana komunikasi atau mahasiswa ilmu komunikasi, kamu akan sangat familiar dengan teori yang satu ini. Teori yang kedua adalah teori behaviorisme yang dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John B. Watson. Menurut John B. Watson, teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya, bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon terhadap perilaku manusia. Sebagai contohnya adalah kegiatan belajar mengajar di dalam suatu kelas. Teori yang ketiga adalah teori komunikasi humanisme yang dikembangkan oleh Nick Neal pada tahun 1977. Isi teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab antar para peserta didik dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Teori yang menarik ya teman-teman. Teori ini pada akhirnya lebih menitik beratkan kepada para peserta didik atau mahasiswa yang sudah lulus dari sekolah ataupun kampusnya agar nantinya bisa bermanfaat kepada kehidupan masyarakat. Sebagai contoh juga, mahasiswa ilmu komunikasi harus pandai berkomunikasi nantinya di kehidupan bermasyarakat dan sosial yang lebih luas lagi. Teori yang keempat adalah teori informatif yang dikembangkan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949. Teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmitter pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula dengan sebaliknya, apabila sinyal media yang digunakan tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Teori yang kelima adalah teori uses and gratification yang dikembangkan oleh Bloomer and Coates pada tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang akan digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan adalah pihak utama dalam proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna juga mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Teori yang keenam adalah teori agenda setting yang dikembangkan oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1972. Teori agenda setting ini beranggapan bahwa apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Teori yang kedelapan adalah teori nativisme yang dikembangkan oleh Hadley dan Chomsky pada tahun 1993. Teori ini memiliki pandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat melakukan komunikasi secara verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu hal yang kompleks sehingga manusia harus selalu belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Teori yang kesembilan adalah teori sibernetik yang dikembangkan oleh Wiener pada tahun 1945. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan, dan teori sibernetik ini biasanya diperuntukkan bagi siswa agar mencapai hasil yang efektif. Teori yang ke-10 adalah teori kognitivisme, yang mana teori ini mengutamakan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi melibatkan proses berpikir yang kompleks. Lebih dari itu, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut teori ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita yang mampu menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan.
di mana proses belajar terdapat 4 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, diskulibrasi, dan ekuilibrasi. Teori yang ke-11 adalah teori ketergantungan yang dikembangkan oleh Sandra Barokech dan Marvin Devler pada tahun 1976. Fokus dari teori ini terdapat pada struktural masyarakat, terutama masyarakat modern, yang mana masyarakat modern ini sangat mudah dipengaruhi oleh media massa. Karena masyarakat modern menganggap media massa dianggap satu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan dari beberapa proses, yang diantaranya yaitu proses memelihara, perubahan, serta konflik dalam tataran masyarakat dari masalah perorangan dalam suatu aktivisasi sosial. Teori yang ke-12 adalah teori inokulasi yang dikembangkan oleh William J. McGuire pada tahun 1960-an, di mana menurutnya teori ini merupakan suatu strategi untuk melindungi diri agar tidak terjadi perubahan. Atau dengan kata lain, untuk memberikan perlawanan terhadap pengaruh sikap, apakah pengaruh tersebut berupa serangan langsung atau tekanan yang berkelanjutan. Menurut teori inokulasi ini, kemampuan untuk menolak persuasi ditentukan oleh keterampilan individu untuk membantah argumen yang berlawanan dengan keyakinannya. Keterampilan ini diasumsikan bergantung pada 2 faktor, yaitu faktor motivasi dan praktik. Teori yang ke-13 adalah teori kultivasi yang dikembangkan oleh George Gardner, yang mana teori ini membahas tentang efek dari komunikasi massa dan percaya bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Teori yang ke-14 adalah teori spiral of silence, kayak judul horor. Oke, teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noelle dan Newman pada tahun 1976, yang mana teori ini berkaitan tentang bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antar komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi dari masing-masing individu, serta hubungannya dengan pendapat orang lain di dalam masyarakat. Teori yang ke-15 adalah teori norma dan budaya. Teori ini percaya bahwa pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada di dalam masyarakat dan juga mampu memperkuat norma yang ada di dalam masyarakat. Selain dari itu, pesan dari media massa ini mampu menciptakan norma baru di dalam masyarakat. Teori yang ke-16 adalah teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia mengatakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan, kemudian pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam teori ini. Dalam teori ini ada 4 tahapan. Pertama, pembelajaran sosial yang terjadi atas adanya perhatian dari individu. Kemudian yang kedua, pembelajaran sosial yang dilakukan melalui ingatan. Yang ketiga, itu pembelajaran sosial yang dilakukan melalui tindakan. Serta yang terakhir itu pembelajaran sosial yang dilakukan atas dasar motivasi dari masing-masing individu. Teori yang ke-17 adalah teori birokrasi. Teori ini digunakan dalam komunikasi organisasi. Teori ini dikembangkan oleh Max Weber pada tahun 1948 yang mengungkapkan bahwa model birokrasi sering kali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Menurut Weber, ada 8 karakteristik struktural terkait birokrasi organisasi, yaitu yang pertama adalah terdapat aturan dan prosedur yang sesuai dengan standar. Yang kedua, mampu meminimalisir pekerjaan yang sulit. Yang ketiga, hierarki organisasi yang terstruktur. Yang keempat, kemampuan anggota yang mumpuni. Yang kelima, memiliki kemampuan multitasking. Yang keenam, profesionalitas yang tinggi. Yang ketujuh, uraian tugas yang terstruktur dan teratur. Dan yang terakhir adalah rasionalitas untuk mencapai keberhasilan. Teori yang ke-18 adalah teori analisis transaksional. Teori ini dikembangkan oleh Eric Berne pada tahun 1960. Teori ini
bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi yang terjalin antara individu. Transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu, dan teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Teori yang ke-19 adalah teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan turunan dari teori uses and gratification. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dari perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori yang ke-20 adalah teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Teori ini merupakan pemikiran struktural fungsional yang dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah untuk mencapai keteraturan sosial. Teori yang ke-21 adalah teori difusi inovasi yang disampaikan oleh Rogers pada tahun 1961. Dia menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan-gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Teori ini juga menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Teori yang ke-22 adalah teori komunikasi administrasi yang digunakan dalam komunikasi organisasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini memiliki tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Fungsi dari penerapan teori ini adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam organisasi. Teori yang ke-23 adalah teori operant conditioning yang dikemukakan oleh Skinner. Skinner menganggap penghargaan dan motivasi adalah dua faktor yang penting dalam pembelajaran. Tak hanya itu, Skinner juga berpendapat bahwa psikologi dalam komunikasi adalah untuk mengontrol tingkah laku. Di sisi lain, operant conditioning merupakan suatu proses pemberian motivasi terhadap suatu perilaku yang kemudian mengakibatkan perilaku tersebut dapat terulang atau menghilang sesuai keinginan. Teori yang ke-24 adalah teori classical conditioning yang dikemukakan oleh Ivan Petrovich Pavlov. Menurut teori ini, belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau conditions. Kemudian, syarat-syarat tersebut akan menimbulkan reaksi ataupun respon. Lalu, untuk membuat seseorang itu belajar, keberadaan syarat-syarat tersebut sangat dibutuhkan. Di sisi lain, fokus dalam teori ini adalah pembelajaran yang terjadi secara otomatis setelah latihan-latihan yang dilakukan terus-menerus. Beberapa penganut teori ini menjelaskan bahwa segala bentuk tingkah laku manusia adalah hasil daripada conditioning. Hal tersebut berasal dari latihan atau kebiasaan yang kemudian bereaksi terhadap rangsangan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Teori yang ke-25 adalah teori standpoint atau teori sikap. Teori ini menilai bahwa pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial di mana mereka cenderung aktif berkomunikasi. Teori ini dikemukakan oleh Wood G.T. pada tahun 1982. Teori ini mengakui bahwa pengalaman, pengetahuan, dan perilaku komunikasi individu sebagian besar terbentuk oleh kelompok sosial dimanapun mereka berpartisipasi. Demikian 25 teori komunikasi yang bisa saya paparkan melalui video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, bermanfaat untuk saya, dan juga bisa memenuhi kriteria penilaian untuk UTS mata kuliah teori komunikasi. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, dan terima kasih.